Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berkah dalem. Selamat Paskah, sugeng wungu dalem Gusti. Anda pernah mendengar istilah minus one, minus satu? Itu adalah istilah dalam bermusik, yaitu ketika mengadakan suatu rekaman satu lagu, seluruh musik dimainkan kecuali satu instrumental yang ditahan untuk tidak direkam. Untuk nanti ketika di panggung dan saya adalah seorang saksofonis misalnya, minus one-nya adalah saksofonnya tidak ada. Karena nanti akan saya mainkan langsung ketika tampil. Musik minus one. Jangan-jangan kita itu menjadi pribadi Katolik yang juga minus one. Artinya apa? Artinya menjadi Katolik tetapi tidak penuh. Saya memang Katolik, tetapi maaf, saya tidak pergi ke gereja karena saya selalu kerja bakti di kampung. Saya Katolik, tetapi kalau Anda bertanya tentang paroki mana, saya bingung. Karena saya sering kali ke paroki A, minggu depan paroki B, minggu depan lagi paroki C, dan seterusnya. Saya Katolik, tetapi mandiri. Saya tidak punya komunitas. Minus one. Saya Katolik, tetapi mengaku dosa. No way, saya tidak mengaku dosa. Saya langsung mengaku pada Tuhan. Menjadi Katolik minus one. Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Gereja Katolik adalah penerusan gereja perdana. Gereja Katolik didirikan oleh Tuhan Yesus. Seperti apa? Seperti ini. Tuhan Yesus memanggil 12 murid dan terbentuklah suatu komunitas. Kemudian sesudah kebangkitannya, para murid itu menyebar ke kota-kota lain. Ke Roma, Galatia, Filipi, dan seterusnya. Menceritakan firman Tuhan, memberi kesaksian, dan terbentuklah gereja-gereja lokal. Dan melalui kepemimpinan dari Yesus menunjuk Santo Petrus untuk menjadi paus pertama, dan kemudian Santo Petrus menunjuk paus menahbiskan uskup menahbiskan iman. Gereja Katolik mempunyai kekasan, yaitu successio apostolica. Artinya penerusan para rasul. Termasuk juga Gereja Katolik menghidupi tradisi suci dengan setia yang dihidupi sejak gereja perdana. Apa itu? Perayaan sakramen-sakramen. Sakramen pengurapan orang sakit adalah sakramen yang diwariskan dalam tradisi para rasul. Misalnya disebut dalam surat Rasul Yakobus. Sakramen Ekaristi jelas didirikan dan disempurnakan dari tradisi Yahudi oleh Tuhan Yesus sendiri. Menghidupi tradisi suci dan berpegang dengan setia pada kitab suci. Maka kalau nyatanya gereja kita ini adalah meneruskan gereja perdana, kita layak sepantasnya untuk meneladan dan menghidupi dan mewarisi ciri khas hidup gereja perdana. Apa itu? Mari kita lihat dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41-47. Saya bacakan untuk Anda. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa.
Maka ketakutanlah mereka semua sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan persekutuan dan dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudari-saudara yang dicintai oleh Tuhan, ada beberapa ciri yang bisa disebut. Ciri yang pertama diceritakan dalam 41, orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis. Katekise, pengajaran agama, selalu ada, dan setiap pribadi dipanggil untuk menjadi pengajar, untuk menjadi katekis. Ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, bertekun neges kerso dalam Gusti lumantar sabdo dalam pendalaman iman. Mereka bertekun dalam persekutuan, koinonia, ini penting. Koinonia itu persekutuan persaudaraan. Maka menjadi Katolik, menjadi Kristen adalah panggilan untuk bersekutu, panggilan untuk membangun persaudaraan, panggilan untuk saling meneguhkan sebagai satu saudara. Maka aneh kalau menjadi Kristen atau Katolik tidak mempunyai komunitas. Tidak hidup menggereja di paroki, di lingkungan, di wilayah, di persekutuan iman yang lain. Menjadi aneh. Karena tidak wajar kalau diukur dari gereja perdana. Dan kemudian dikatakan, masih ayat yang sama, mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti. Ekaristia, Eukaristia. Mereka berkumpul untuk memecahkan roti. Dan bagi kita, Ekaristi adalah sumber dan puncak hidup iman. Artinya memang keseharian makanan rohani kita adalah Ekaristi. Maka aneh kalau minus one-nya itu, saya Katolik tapi kan untuk Ekaristi saya nggak mau. Aneh sekali. Dan juga dikatakan selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa, ibadah, berdoa. Liturgia. Itu kekasan. Kemudian dilanjutkan, saya lompati menjadi ayat 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Saudari-saudara, mari kita sadari bersama bahwa apa yang kita dapatkan tidak melulu untuk kepentingan diri sendiri. Entah itu harta, kekayaan, entah itu pengetahuan, entah itu tenaga, entah itu gagasan, entah itu talenta. Tuhan memberikan bukan untuk kekayaan diri sendiri, tetapi untuk kekayaan bersama dibagikan. Maka dalam ayat 45 dikatakan, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ayat 46, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Dan seterusnya, mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Akhirnya ketika kita mengalami persekutuan, mengalami Ekaristi, mengalami pengajaran, mengalami liturgi, kita juga mengalami pelayanan, kita diutus untuk menjadi saksi, martiria. Maka saudari-saudara, mari kita kembali berefleksi, bercermin pada gereja perdana. Apakah kita sudah berusaha sepenuhnya menjadi penderek dalam Gusti, pengikut jalan Tuhan? Atau -1, -2, -3? Saatnya untuk berbalik, saatnya bertobat, saatnya metanoia, memperbarui hidup secara total
bersama gereja yang hidup dari zaman purba, zaman para rasul sampai hari ini. Mari kita berdoa. Kami memuji Engkau ya Allah, karena iman yang Kau tanamkan dalam diri kami melalui kitab suci yang menjadi pedoman arah kehidupan kami, melalui tradisi suci yang selalu dihidupi oleh gerejamu dari awal sampai akhir nantinya, dan melalui kepemimpinan gereja yang tidak pernah terputuskan oleh apapun sejak Tuhan Yesus menunjuk Santo Petrus dan Santo Petrus menunjuk para paus dan seterusnya. Sampai hari ini pun gereja kami adalah terusan dari gereja para rasul. Bangkitkanlah dalam diri kami kehendak untuk menghidupi iman sepenuhnya, sebagaimana diteladankan oleh jemaat-Mu pada gereja perdana. Semoga dengan niat baik kami, gereja semakin terberkati, persekutuan iman di lingkungan, di wilayah, di paroki, dan persekutuan iman yang lain sungguh-sungguh menjadi bergairah dan menjadi berkat bagi banyak orang melalui kesaksian martiria kami semua. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dicurahkanlah berkat Allah yang Maha Kuasa pada kita semua, pada keluarga kita, pada persekutuan iman kita, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.